seorang tenaga kesehatan itu sebelum melakukan penyimpulan ataupun mendiagnosa, menetapkan kesimpulan masalah pasien harus diawali dengan pengkajian yang menyatakan ada keluarga dari red zone, itu pasien sendiri, Jadi begini, itu sudah saya jawab sesungguhnya bahwa seorang tenaga kesehatan itu sebelum melakukan penyimpulan ataupun mendiagnosa, menetapkan kesimpulan masalah pasien harus diawali dengan pengkajian. Pengkajian itu bisa dengan anamnesa bertanya. Anamnesa itu bisa berulang dan setiap waktu, artinya bisa dilakukan reassessment kembali. Di awal memang dari data sekunder yang kami dapatkan, di mana diketahui bahwa di awalnya tidak ada pemberitahuan ataupun tidak ada jawaban dari pasien tentang adanya anggota keluarga yang berkunjung. Dalam status pandemi, seorang tenaga kesehatan itu untuk melakukan satu kesimpulan itu harus mengkaji tadi, menelaahnya, bertanyanya itu tadi riwayat kesehatan ataupun riwayat kontak, riwayat perjalanan, dari mana, siapa, ini nanti dihubungkan dengan red zone atau tidak asal kedatangannya. Kemudian untuk pasien ini apalagi sudah diketahui hasilnya positif, dilihat lagi ke belakang lagi, di tracking rekam jejaknya dalam 14 hari terakhir, apakah pasien ini bergaul dengan siapa saja, ke rumah siapa. Inilah yang kita catat hingga sampai 38 orang yang di rapid ini karena ada kontak dengan pasien ini pada waktu sebelum dinyatakan positif. Kenapa perlu ditanyakan, mendapatkan informasi yang sesungguhnya? Apakah pasien ini ada riwayat perjalanan ke red zone, ataukah ada kontak dengan warga lain yang berasal dari red zone? Ini akan membantu kita menyimpulkan apakah Kabupaten Bengkulu Tengah ini sistem penularannya masih importan atau masuk kasus dari luar ke dalam sini, kontak dengan orang dari red zone, ataukah kita di Kabupaten Benteng ini sudah saling tulari, artinya lokal transmitter. Di situ kegunaannya, makanya kami perlu tahu. Dan hasil informasi yang kami dapatkan dari data sekunder ini tadi yang menyatakan bahwa ada keluarga dari tadi red zone, itu pasien sendiri, tetapi dinyatakannya setelah diketahui hasil positif terkonfirmasi tadi. Jadi sebelum-sebelumnya tidak dinyatakan. Dan dari hasil tracking kawan-kawan kami pada saat melakukan rekam jejak, ini pun dinyatakan oleh keluarga bahwa memang ada kehadiran keluarga di bulan Maret. Artinya kita tidak mengatakan bahwa kehadiran keluarga dari red zone ini inilah yang pasti membawa virus, tidak. Bisa saja ini dari pada saat di rumah sakit ataupun sedang, karena apa? Semua orang yang hadir bisa saja. Kita tidak tahu OTG kah? Siapa yang bebas dari virus saat ini? Jadi kita tidak mengejudge bahwa keluarga yang hadir dari red zone adalah yang membawa virus, tidak kita menyimpulkan seperti itu. Ini namanya riwayat, kemungkinan itu tetap ada. Tetapi dalam panduan penanganan pasien ini perlu ditanyakan dari awal. Karena apa? Ini akan berpengaruh terhadap keputusan bagaimana pasien ini akan ditangani. Kalau dari awal misalnya didapat data bahwa pasien ini pernah kontak dengan warga yang atau saudara yang dari red zone, maka dari awal pasien ini mungkin penempatannya tidak akan disatukan dengan pasien yang lain, walaupun dia belum tentu COVID. Artinya sudah diwanti-wanti. Kenapa harus begitu? Jangan sampai nanti ini tadi kita tidak mendapatkan informasi yang benar,
pasien sudah disatukan dengan satu kamar dengan yang lain, ternyata hasil akhir positif baru berpisah. Artinya kita sudah ada kontak lagi. Begitu juga terhadap petugas kesehatan. Jadi pada intinya Bu, yang data yang kita dapatkan memang benar ada yang keluarga pasien dari Bali pada bulan Maret. Iya. Yang data yang dari kita dapatkan. Jadi kan pasien ini kan masuknya kan bulan April. Kenapa kita tanyakan kapan? Ini kan kita hubungkan dengan masa inkubasi. Apakah ini dilihat dari perkembangan virus? Ini tanggal sekian datangnya itu ini menunjukkan dari arah dari sana. Itu pun masih mungkin. Ya, karena virus ini tidak tampak jelas, kita tidak tahu datangnya dari arah utara, selatan kah, dari si A si B kah, kita tidak tahu. Dia masuk, dia datang tanpa permisi.